Good morning. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. So my name is Wilson Lee. I'm the pastor of Torrance Bread of Life Church. Nama saya Pendeta Wilson Lee. Saya melayani di gereja Lingliang, gereja Santapan Rohani di Torrance di California. Yes, it's from California, USA. Di Amerika Serikat. And in our church, we have 3 different language groups. Di dalam gereja kami terdiri atas 3 jemaat yang berdasarkan bahasa. So we have English services, Ada jemaat berbahasa Inggris, Mandarin service, berbahasa Mandarin, and Cantonese service. dan berbahasa Cantonese. And I'm the Cantonese pastor of the Dan church. saya adalah pendeta untuk jemaat yang berbahasa So today, Cantonese. I'm going to speak in Cantonese. Jadi hari ini saya akan berkhotbah dalam bahasa Cantonese. Just kidding. Yeah. Nanti saya So on pusing. behalf of our church in USA, we want to greet everybody, our brothers and sisters here in Indonesia, especially in Taman Sari. Mewakili jemaat kami di Torrance, saya ingin menyampaikan salam sejahtera untuk kita semua dan untuk yang di Indonesia dan khususnya untuk Gereja Santapan Rohani di Taman Sari. Yeah, this is my wife Barbara, and she come with me. So we also want to be with you. Ini adalah istri saya Barbara dan dia sangat senang berada di sini bersama dengan saudara-saudari sekalian. And glad that we can worship you, worship the God with you together, and we have communion fellowship together. Sangat sukacita kami bisa berada di sini, bisa memuliakan, memuji Tuhan sama-sama dan kita bisa bersekutu bersama-sama juga. And you guys are so good. Dan saudara-saudara sekalian luar biasa sekali ya. Why? Because you come so early. Karena kebaktian pertama ini pagi sekali. In our church, our Cantonese service started at 9:15. 9:15 di gereja kami kebaktian yang berbahasa Cantonese mulainya jam 9:15. They also say that it's too early. Dan itu saja mereka bilang udah kepagian. But you guys come at 7 o'clock in the morning. Tapi saudara-saudari sekalian datang ke gereja untuk kebaktian jam 7. Not to mention all the people who serve and the choir member to practice even earlier, right? Dan yang melayani khususnya yang tadi menyanyi ya di dalam paduan suara pasti datangnya lebih awal lagi. Why don't we give hands to all these brothers and sisters who Mari kita serve tepuk us tangan. and for yourself to come so early. Untuk saudara-saudara sekalian, Praise the Lord for Puji you have a Tuhan. heart for God. Yeah, wonderful. puji Tuhan, saya melihat bahwa hati saudara-saudara tertuju pada Tuhan. So the church gave me this topic, prayer, truth, faith is seen in action. Topik atau tema yang diberikan saya untuk khotbah saya hari ini berjudul doa, iman yang murni yang diterjemahkan di dalam aktivitas atau action. In fact, in the book of Acts, there are a few accounts of prayers, majority of which are about corporate prayers in church or among people, groups of believers. Di dalam kitab Kisah Para Rasul ada beberapa kali disebutkan tentang doa yang dinaikkan di dalam ibadah-ibadah di antara orang-orang percaya. But we also see individual prayer, like what we are going to see this morning in the 7th chapter of the book of Acts. Dan kita akan membaca, dan tadi kita sudah membaca di pasal 7, kita melihat doa yang dinaikkan seorang individu. Which is the prayer of Stephen. Yaitu seseorang bernama Stefanus. So Stephen was one of the 7 leaders appointed by the apostles in the early church. Stefanus adalah seorang pemuda yang ditunjuk untuk menjadi pemimpin oleh para rasul yang waktu itu menjadi kepala dari gereja mula-mula. To take care of the distribution of food and serve the table. Dan tugasnya salah satunya adalah memastikan, mengusahakan bahwa ada cukup makanan yang disajikan di meja. But he went beyond the ministry of managing the church affairs and become an apologist, a preacher, and even a martyr. Dan apa yang dilakukan Stefanus, dia melampaui tugasnya. Dia tidak hanya memastikan bahwa tugasnya selesai dengan baik, tapi dia melampaui, dia memastikan bahwa ada dia Martyr, so die for Christ. Oh ya, jadi pada akhirnya dia mati untuk Kristus yang kita sebut dengan martir. Yeah, so the Bible especially depicts some of the characteristics of Stephen, which includes in chapter 6 and 7. Pada pasal 6 dan 7 kita melihat ada banyak sifat-sifat
sifat-sifat karakter dari Stefanus yang diceritakan dalam pasal ini. So it can be found here, like for example, he's full of God's grace and power. Di dalam pasal 6 ayat 8, ia dipenuhi oleh kasih karunia dan kuasa Allah. And then perform great wonders and signs in chapter 6. Dia juga bisa Bapak Ibu lihat di sini melakukan mujizat dan tanda-tanda yang dahsyat. And also spoke with the wisdom from the Spirit. Dan ia juga berbicara dengan berdasar pada hikmat yang diberikan oleh Roh Kudus. He is also very familiar with the Bible. Dan dia juga menguasai kitab suci. He condemns sin. Dia sangat membenci dosa. And also he possessed the heart of Jesus Christ. Dia memiliki hati Yesus Kristus. So although each person has different gifts and strengths, jadi meskipun setiap orang memiliki karunia-karunia dan kekuatan-kekuatan yang berbeda, the spiritual qualities of life are the most important things that God wants us to pursue continually. Akan tetapi kualitas-kualitas rohani adalah hal yang Tuhan inginkan supaya kita kejar dalam kehidupan kita. That's the title of the sermon said, we act out our faith. Dan kita itu selalu bertindak berdasarkan pada iman kita. So we not just in the head knowledge, but also we live out in our daily lives. Jadi bukan hanya sesuatu yang kita miliki, yang kita ketahui di kepala kita. And we can see that Stephen has a very good example for us to follow. Dan Stefanus ini merupakan contoh atau teladan yang sangat-sangat baik untuk kita semua. So today we are only focused on the last two verses of the chapter 7 as the church asked me to preach on. Jadi kita akan berfokus pada 2 ayat terakhir dalam pasal ini, pasal 7. Which is the prayer of Stephen at the very last moment of his life. Yang mana bagian ini merujuk pada doa terakhir Stefanus pada akhir hidupnya. So why don't we read again these two verses? We already read it earlier, but why don't we read it together once a time? Boleh kita membaca lagi ayat ini ya. Saya tahu bahwa kita tadi sudah membaca bersama-sama, tapi mari kita baca ulang sekali lagi. So let's read it together so Fabi can lead us to read in Indonesian. Meskipun ini agak kecil tapi bisa terbaca ya. Yang warna kuning atau misalnya bisa dibuka dari Alkitab. Mari kita baca bersama-sama. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. And verse 60. Oh, sorry. Okay, go back. So this is it. Okay. All right, so Stephen was the first martyr of the New Testament church. Di dalam gereja mula-mula yang dimuat di dalam Perjanjian Baru, tercatat bahwa Stefanus adalah martir pertama. He was a preacher, but also a man of prayer. Dia seorang pengkhotbah, tapi yang paling penting lagi adalah dia adalah seorang pendoa. Who faced persecution with prayer. Ia menghadapi tekanan atau penganiayaan dengan doa. So that he could demonstrate power, love, and peace from God. Dan dengan demikian ia menunjukkan kasih, damai, dan kekuatan dari Tuhan. We said that Stephen possessed the heart of Jesus. Tadi kita sudah mengetahui bahwa Stefanus memiliki hati Yesus. Because his prayer is very much like the Lord. Karena doa-doanya adalah doa-doa yang diucapkan juga oleh Tuhan. When Jesus was on the cross, he prayed, "Father, forgive them." Pada saat Tuhan Yesus berada di kayu salib, ia berdoa, "Bapa, ampunilah mereka." For they do not know what they are doing. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. And also Jesus prayed, "Father, into your hands I commit my spirit." Dan juga Yesus berdoa, "Ke dalam tanganmu kuserahkan rohku." So Stephen's prayer is very like what Jesus prays on the cross. Jadi doa Stefanus ini adalah doa yang sangat-sangat mirip dengan doa yang diucapkan Yesus di kayu salib. As we say, our faith is to be seen in action. Jika kita mengatakan bahwa iman kita ingin kita ejawantahkan atau kita terjemahkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari, We're reminded that it is not from our own ability to love and forgive, kita harus ingat bahwa kemampuan untuk melakukan itu
bukan dari kemampuan diri kita sendiri untuk mengasihi dan mengampuni. It is from the Holy Spirit who instill the heart of Jesus so that we can imitate him as we pray and seek God. Tetapi kemampuan itu berasal dari Roh Kudus untuk menaruh hati Yesus dalam kita untuk mengasihi dan mengampuni orang lain. Therefore, we need to pray for the Holy Spirit to fill our hearts. Oleh karena itu, mari kita berdoa, kita minta kepada Roh Kudus untuk mengisi, memenuhi hati kita. Just as the song we sang earlier before the message, right? Sama seperti lagu yang tadi kita nyanyikan sebelum firman Tuhan. So because this is the power, the source of power to live out our faith, not by our own might, but by the power of the Holy Spirit. Jadi inilah sumber dari kekuatan itu. Kekuatan itu bukan dari kekuatan kita sendiri, tapi kekuatan yang kita peroleh dari Roh Kudus. So therefore, the first point I want to share with you is be filled with the Holy Spirit to live out our faith. Jadi hal pertama yang ingin saya bagikan dengan saudara-saudara adalah marilah kita dipenuhi dengan Roh Kudus untuk mengerjakan iman kita. In the same chapter earlier, in verse 51, Di dalam pasal yang sama di ayat 51, so Stephen rebuked those people, you stiff-necked people. kita membaca bahwa Stefanus memberikan teguran bagi orang-orang yang menganiayanya. Your hearts and ears are still uncircumcised. You are just like your ancestor. You always resist the Holy Spirit. Jadi dia menegur bahwa kalian adalah orang-orang yang keras kepala, yang mengeraskan hati, dan kamu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu. But in verse 55, it said, but Stephen, full of Holy Spirit, looked up to heaven and saw the glory of God and Jesus standing at the right hand of God. Tapi di ayat ke-55 kita melihat bahwa Stefanus berdoa untuk mereka, kemudian dia memandang ke surga, dia melihat kemuliaan Allah, kemudian dia juga melihat bahwa Yesus berada di sebelah kanan Allah Bapa. We want to be filled with the Holy Spirit because when the more the Holy Spirit filled us, the less we will act on our own, lusts or fleshly strength. Kita ingin bahwa kehidupan kita, hati kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena semakin banyak, semakin penuh Roh Kudus berada di dalam hati kita, semakin sedikit kita punya keakuan, kita ingin melakukan apa yang daging kita ingin lakukan. So the more we are filled with the Holy Spirit, the more we get the freedom and strength from Him. Jadi dengan demikian semakin kita dipenuhi oleh Roh Kudus, semakin kita diberi kekuatan untuk melakukan apa yang Roh Kudus ingin kita lakukan. On the contrary, we see those hard-hearted Jews, they often resist the Holy Spirit. Di sisi lain kita melihat di dalam ayat ini ada orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi yang keras kepala, mereka menolak Roh Kudus. So that's why we can see that the difference between verse 51 and 55 is so much a big difference. Oleh karena itu kita melihat ada perbedaan besar di ayat 51 dan 55. So these Jews rejected by God because they lose God's blessings when they reject the Holy Spirit. Orang-orang Yahudi yang menolak Roh Kudus tadi akhirnya juga ditolak oleh Allah karena mereka akhirnya kehilangan berkat itu. To be filled by the Holy Spirit is a teaching from the Bible. Dipenuhi oleh Roh Kudus adalah hal yang diajarkan di dalam Alkitab. And the desire of God for us to continue pursuing to be filled by the Spirit. Dan adalah keinginan Tuhan. Tuhan ingin supaya kita selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. But to be filled by the Spirit doesn't mean that you act very strangely or to the very extreme case like the charismatic movements. Tapi apa yang dimaksud dengan dipenuhi Roh Kudus? Bukan dengan melakukan hal-hal yang tindakan-tindakan yang agak sedikit aneh gitu ya, seperti yang mungkin dilakukan oleh beberapa orang saudara-saudara kita dari gerakan karismatik. So to be filled by the Holy Spirit is to be controlled by the Spirit so that we can act out just like Jesus. Yang dimaksud dengan dipenuhi oleh Roh Kudus adalah melakukan tindakan-tindakan yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah kita melakukan hal-hal yang seperti Tuhan Yesus. And it's always inseparable from prayer. Dan ini tidak bisa dipisahkan dari doa.
This kind of prayer is to empty ourselves, and therefore God, through the Holy Spirit, can fill us more and more. Doa yang dimaksud adalah di mana kita mengosongkan diri, mengosongkan keakuan kita supaya kita bisa dipenuhi oleh Roh Kudus lebih dan lebih lagi. With God's love, peace, and strength. Dan kita bisa dipenuhi oleh kasih, kekuatan, dan damai sejahtera dari Tuhan. So that we can act out the faith. Sehingga kita bisa menghidupi atau berjalan mengerjakan iman itu sendiri. You know that if we bring a half-inflated balloon, just like that. Kalau misalnya kita mengumpamakan hati kita seperti balon yang kempes ya, seperti di gambar ini. And bring it to a higher place like the mountains. Lalu kita bawa balon yang kempes ini ke dalam sebuah tempat yang tinggi seperti misalnya sebuah gunung. Do you know what will happen? Kira-kira apa yang akan terjadi? Yeah, so it will be fully filled. Maka balon itu akan terisi seperti yang ada di gambar. Why? Because the air pressure on the mountain, the higher place, is thinner. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena udara di tempat yang tinggi, dia tekanannya lebih tinggi ya, lebih rendah, So that the air inside the balloon can expand and become fully engaged. Oleh sebab itu, udara yang berada di dalam balon yang semula kempes akan mengembang. So when we believe in the Lord and receive Jesus into our hearts, jadi ketika kita percaya kepada Yesus Kristus dan menerimanya masuk ke dalam hati kita, the Holy Spirit dwells in our hearts. Roh Kudus akan berdiam di dalam hati kita. But it's not fully filled yet. Tapi bukan langsung otomatis berarti hati kita terpenuhi dengan Roh Kudus. Not fully filled to the fullest. Belum maksimal, belum terisi dan penuh. But when we pray and pray more to remove the sins, the fleshly lusts, the hatred towards others, and the temptation of the world, the Holy Spirit can fill us more and more because we are in a higher ground. Tapi semakin banyak kita berdoa, semakin banyak kita memohon pada Tuhan, maka Roh Kudus akan semakin memurnikan hati kita, semakin membersihkan hati kita dari keinginan-keinginan yang tidak sejalan dengan keinginan Roh Kudus. Kenapa bisa demikian? Bisa seperti itu karena kita menaruh diri kita pada seperti balon tadi ya, pada tempat yang lebih tinggi. And as we come closer to God through prayer, dan semakin dekat kita kepada Tuhan melalui doa-doa kita, and study God's word, which is the Bible, from the Holy Spirit. Dan juga semakin banyak kita mempelajari firman Tuhan yang merupakan kekuatan dari Roh Kudus. Because the Bible is revealed by the Holy Spirit. Karena kita bisa mempelajari kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu juga sebenarnya adalah pekerjaan Roh Kudus. And through the word of God, it illuminates ourselves. Dan kebenaran firman Tuhan akan menerangi kehidupan kita. So when we spend time to pray and study God's word, jadi semakin banyak kita menghabiskan waktu kita untuk berdoa, mempelajari firman Tuhan. the Holy Spirit within us can expand and fill our minds, our hearts, and our whole beings, and even to overflow in our actions and in our daily lives. Maka Roh Kudus yang berdiam di hati kita akan semakin memenuhi hati kita dan seperti balon tadi akan semakin mengisi, kemudian dari sana akan terpancar kasih, damai, sejahtera, bukan hanya mengisi tapi juga sampai terpancar keluar. So it is a transformation from within and going out. Jadi transformasi atau perubahannya dari dalam kemudian terpancar keluar. This is what Stephen has been showing us. Dan ini adalah hal yang kita teladani dari Stefanus. He is a man of prayer. Stefanus adalah seorang yang berdoa, seorang pendoa. He is also very familiar with God's word. Tapi tidak hanya seorang pendoa, dia juga sangat menguasai firman Tuhan. You know, in the whole books of Acts chapter 7, dari keseluruhan kisah para rasul pasal ke-7 ini, I'm not going to ask you to read that. Ini kalau saya minta saudara-saudara baca mungkin sakit mata ya, jadi saya tidak akan meminta saudara-saudara untuk baca. I create this slide because I want to see that how long is chapter 7. Waktu saya membuat slide ini, saya ingin melihat sebenarnya seberapa panjang sih pasal 7 itu.
It has 60 verses, Ada 60 ayat. the longest chapter in the whole book of Acts. Di dalam kitab Kisah Para Rasul ini kitab yang memiliki ayat paling banyak. If you have time, you could go back and read it all through. Kalau misalnya, apa mau misalnya dibaca semuanya hari ini? Gitu. Enggak ya, enggak cukup waktu ya. It's Stephen's whole sermon. Dan ini adalah khotbah Stefanus. Very detailed, even more detailed than in chapter 3 from Apostle Peter. Jadi ini memiliki detail yang sangat-sangat kerincian yang sangat-sangat tinggi, bahkan lebih rinci daripada Kisah Para Rasul pasal 3, yaitu yang diceritakan oleh Rasul Petrus. He talked about Abraham, Moses, the Exodus events. Dia berbicara tentang Abraham, Musa, kemudian kejadian kisah dalam kitab Keluaran. How they enter Canaan, the promised land of God. Bagaimana bangsa Israel memasuki And Kanaan. went to David, Solomon, etc. Dan kemudian lanjut pada cerita tentang Raja Daud, kemudian Raja Salomo dan seterusnya. The whole history of Israel in the Old Testament, he is very familiar of all these events. Dia sangat memahami seluruh sejarah tentang bangsa Israel. But not just the narratives, but also the spiritual meaning behind it. Tapi bukan hanya sekedar ceritanya, bukan sekedar kisahnya, tapi juga maknanya, artinya. Therefore, he can debate with the Jews and let them know about the essence of the scriptures. Dan karena dia menguasai makna dan juga narasi dari kisah bangsa Israel itu, ia dapat berdebat dengan kelompok dari kaum Yahudi tentang apa yang sebenarnya menjadi inti atau esensi dari sejarah itu. So Stephen was filled with the word of God. Jadi Stefanus adalah seorang yang dipenuhi oleh firman Allah. And because he prayed, the word of God is so lively that he would act on it, become one of his character, because his whole character, the source of character, and also his well-being. Jadi karena ia memahami firman Allah dan dia juga seorang yang berdoa, yang doanya sangat-sangat gigih ya. Dia terpancarlah itu semua di dalam kehidupannya, dia itu menjadi bagian yang integral dari karakternya dia. God's spirit and God's word are always going hand in hand together. Roh Kudus dan firman Allah adalah dua hal yang selalu bersama-sama. As the famous Christian writer David Watson once wrote, seorang yang bernama David Watson pada menyatakan bahwa he said, all word with no spirit, we dried up. Bisa Bapak Ibu lihat di dalam screen ini ya, hanya firman tanpa roh kita menjadi kering. And all spirits with no word, we blow up. Kalau hanya roh tanpa firman, kita menjadi liar. Just like people who went to extreme about the Holy Spirit and then they don't know anything about the Bible, they become crazy. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang, wah saya sangat dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi tidak benar-benar mempelajari firman Tuhan, maka mereka menjadi ya nggak bisa terkontrol ya. But both word and spirits, we grow up. Tapi firman dan roh, maka kita akan bertumbuh. You can see in verse 55 and 56, it said, but Stephen, full of the Holy Spirit, looked up to heaven and saw the glory of God and Jesus standing at the right hand of God. Look, he said, I see heaven open and the Son of Man standing at the right hand of God. Di ayat 55 dan 56 ya, Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. So Stephen was filled by the Holy Spirit. So he has another perspective. He sees the heavenly scene. Jadi karena Stefanus dipenuhi oleh Roh Kudus, dia mempunyai sudut pandang atau cara pandang perspektif yang berbeda. Dia bisa melihatnya dengan cara yang tidak, maksudnya dengan rohani ya, mata rohani. Sometimes our mind and thought are filled with all this, hatred and something that which is not pleasing to God.
Kadang-kadang kalau misalnya kehidupan kita dipenuhi dengan rasa marah, rasa benci, kita melakukan hal yang tidak disukai oleh Tuhan. But when we pray and the Holy Spirit filled us with God's word, we become changing in our minds. Tapi kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka hidup kita akan berubah, cara pandang kita akan berubah, cara berpikir kita akan berubah. So in the book of Revelation, John was moved by the Holy Spirit many times. Di kitab Wahyu kita mengetahui bahwa Yohanes dipenuhi oleh Roh Kudus, Many times filled with the Holy Spirit in the book of Revelation. Dia beberapa kali berulang-ulang dipenuhi oleh Roh Kudus. And then when he saw all the disasters, all the persecution on earth, dan dia kemudian mendapat penglihatan bahwa akan ada terjadi penganiayaan dan akan terjadi kekacauan di bumi. he saw differently because when the Holy Spirit filled him, he saw the heavenly scene. Dan ini yang akan terjadi ketika seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia melihat hal-hal yang sifatnya rohani. He see the glory of God. He see the resurrected Christ. Dan dia juga Rasul Yohanes juga melihat. And he is still in reign of the whole universe. Dan Yohanes juga melihat kedatangan Yesus kembali dan dia melihat kemuliaan Allah. So when we see the world, maybe some of the enemies or persecuting you or things that is not, coming our way, sometimes we are very frustrated. Terkadang di dalam kehidupan kita sehari-hari kita marah melihat dunia di sekitar kita atau kita melihat hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. At that time, Stephen faced those people who persecute him. Pada zaman Stefanus juga mengalami hal yang sama. Stefanus juga mengalami penganiayaan. Who harmed him. Orang-orang yang ingin menyakiti dia. Who attacked him. Yang menyerang dia. But what Stephen did? Tapi apa yang dilakukan oleh Stefanus? As he prayed the word of God, the Holy Spirit filled him and he see differently. Pada saat ia berdoa, dia dipenuhi oleh Roh Kudus dan dia melihat dengan cara pandang yang berbeda. Even to an extent that people see, oh, so strange, he just looked like an angel. Bahkan sampai orang-orang mengatakan dia terlihat seperti malaikat. His face was full of glory. Wajahnya dipenuhi oleh kemuliaan Allah. Those people who are the enemies probably see him as a devil, right? Orang-orang yang melihat Stefanus sebagai musuh pasti melihat Stefanus ya mukanya seperti setan ya. But they saw him very different because he has a face like an angel. Tapi ternyata mereka melihat bahwa wajah Stefanus menyerupai malaikat. It's because the thought and mind was changed within Stephen so that he overflows and reflects the glory of God on his face. Hal ini dikarenakan adanya perubahan dari dalam hati Stefanus yang mana terpancar dari wajahnya dan itu memancarkan kemuliaan Allah. I remember almost like 40 years ago when I and my wife was in the seminary. Saya ingat sekitar mungkin 40 tahun yang lalu pada saat itu saya dan istri saya masih di STT. So every semester we have a full day of prayer. Di saat itu biasanya setiap semester ada satu hari yang dikhususkan untuk hari berdoa. So all the students go to every different areas, they pray for a long time. Di mana setiap mahasiswa bisa memilih tempat di mana saja ya. Mereka boleh memilih tempat, mereka boleh diam di situ untuk sejangka waktu lamanya untuk berdoa. And then after the day ends, dan kemudian setelah hari itu selesai, hari itu berakhir, we can see all the people's face is different. dan kita bisa melihat waktu kita berkumpul lagi, kami melihat teman-teman itu wajahnya berbeda ya. People may not getting along well. Orang-orang yang mungkin tadinya tidak terlalu akur, but after prayer they become like more friendly. Tapi setelah hari doa, tiba-tiba mereka menjadi akur satu sama lain. Because they saw each other differently. Karena mereka melihat satu sama lain dengan cara pandang yang berbeda. And because the glory and the peace and joy of God through prayer reflects on the faces. Karena di dalam doa itu ada perubahan dan itu terpancar di wajah, memancarkan kemuliaan Tuhan, ada sukacita, ada damai sejahtera. So do you want to be more beautiful? Jadi apakah Bapak Ibu ingin lebih ganteng, lebih cantik? Don't just go to have cosmetic operations. Jangan cuma pergi ke klinik kecantikan. Or put a full load of makeup on the face. Atau banyak-banyak pakai kosmetik di muka wajah. But more importantly, you change from within.
Tapi yang jauh lebih penting lagi, ada perubahan dari dalam hati kita. And it can only be done by the Spirit of God. Dan hal itu hanya mungkin terjadi jika ada Roh Allah di dalam hati kita. So secondly, we can see how Stephen forgive his enemy, just to remind us to forgive our enemy through prayer. Hal kedua yang kita pelajari dari Stefanus adalah bagaimana mengampuni musuh kita melalui doa. So in verse 60, why don't have Phoebe read Jadi it? di ayat 60 saya akan baca, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Sesudah berkata demikian, ia pun meninggal. As what Jesus demonstrated for us when facing those people who hate us. Dan ini menunjukkan apa yang dilakukan Stefanus ketika diperhadapkan pada orang-orang yang membenci dia. We can still find reasons to pray for them. Masih ada kesempatan untuk kita mengampuni orang-orang yang membenci kita. And to forgive them, even ask God to forgive them. Mengampuni mereka dan juga kita meminta Tuhan untuk mengampuni mereka. Although Stephen condemned the sins of the Jews, Stefanus menegur dan dia benci kepada dosa-dosa yang dilakukan oleh para orang Yahudi itu and do not agree and condone to what they did, dan tidak toleransi kepada dosa-dosa itu. but he did not hold a grudge against them. Tapi ia tidak menaruh dendam pada mereka. He asked God to forgive them. Bahkan ia memohon pada Tuhan untuk mengampuni mereka. Here we can see that he is full of love and forgiveness through prayer. Jadi dari sini kita melihat bahwa Stefanus itu penuh dengan kasih, penuh dengan pengampunan yang bisa dia peroleh hanya dengan doa. He's deeply aware of human weaknesses, but also the heart of God. Dia menyadari bahwa manusia itu penuh dengan kelemahan, tapi ia juga menyadari bahwa pengampunan adalah hasil dari kasih Allah. I want to tell you a true story. This is about Ruby Bridges. Saya akan menceritakan sebuah kisah tentang Ruby Bridges. Ini adalah kisah nyata. She was only 6 years old when this happened in 1960. Kisah ini terjadi pada tahun 1960 dan pada saat itu Ruby Bridges hanya berusia 6 tahun. Because Ruby became the first person in color, which is black, in the United States to attend all the white school. Ruby Bridges adalah seorang siswa berkulit hitam pertama yang bersekolah di sekolah yang khusus untuk orang-orang berkulit putih. Before that, there's a huge discrimination from the white people to discriminate the black people. Pada saat itu, di dalam masyarakat di Amerika ada diskriminasi yang sangat-sangat tajam ya. Jadi orang yang berkulit putih sangat-sangat menolak untuk bercampur dengan orang-orang berkulit hitam. But since 1960, the U.S. federal law changed. Tapi sejak tahun 1960, ada perubahan dalam hukum federal di Amerika. So that the black people can also go into those people who are in white at school. Pada saat sebagai akibat dari perubahan hukum itu, maka orang-orang yang berkulit hitam yang tadinya tidak boleh bersekolah di sekolah untuk kulit putih mendapat izin untuk bersekolah bersama-sama. However, as the first black people, Ruby faced overwhelming social adversity. Tapi karena ia adalah siswa pertama berkulit hitam yang masuk ke dalam sekolah yang berkulit putih, tentunya ada banyak tekanan yang dihadapi oleh Ruby Bridges ini. So her story and testimony were written and published, even became a subject of a Disney movie produced in 1998. Tetapi karena cerita Ruby Bridges ini kemudian akhirnya cerita dan kesaksian Ruby Bridges ini akhirnya sangat menginspirasi, kemudian dijadikan sebuah cerita dan akhirnya menjadi film yang dipublikasi oleh Disney pada tahun 1960? 1998. 1998. Yeah. So this is the movie. We tell the story, and the book was published because of this incident. Jadi ini adalah fotonya dan dari kisah Ruby Bridges ini ada buku dan kemudian pada akhirnya ada film yang juga dipublikasikan. So because all the other people so hate her, she was protected by the federal agents. Karena ada banyak tekanan buat si Ruby Bridges ini di sekolah, sampai-sampai akhirnya ada perlindungan, ada secret service ya, tapi kayak ada bodyguardnya gitu pada saat dia bersekolah. So one day she went to school, Satu hari dia pergi ke sekolah, protected by the agents.
disertai dengan bodyguardnya itu, and with all the crowds around her. dan ada banyak orang di sekitarnya. So she suddenly, when she go up to the stairs, she looked back Ketika dia naik tangga, tiba-tiba dia menoleh ke belakang. and closed her eyes and moved her lips. Kemudian dia menutup mata dan bibirnya terlihat bergerak-gerak. Yeah, so there is a person who is a psychologist, a children counselor, Dan ada seorang psikolog atau mungkin konselor untuk anak-anak assigned by the government to kind of help her yang kemudian ditunjuk untuk membantu Ruby psychologically. untuk membantu mengkonseling dia secara psikologis. Saw her movement. Dia melihat apa yang tindakan si Ruby ini. And then the other day, this psychologist went to her home to visit her. Dan kemudian di hari lain psikolog itu kemudian mengunjungi Ruby di rumahnya. So at her home, this psychologist asked, Ruby, I saw you the other day. You went to school, but you turn around and move your lips. Are you cursing those people? Dan dia bertanya, Ruby, kemarin saya lihat kamu di tangga terus seperti tutup mata, kemudian mulut kamu bergerak-gerak. Itu kamu ngapain? Apakah kamu sedang mencela atau menghina orang-orang di sekolah? Ruby said, no. Dan Ruby bilang, tidak. So the psychologist asked, so why do you turn around and move your lips? Lalu kenapa kamu lakukan tindakan itu? Kenapa kamu menoleh ke belakang? Terus kenapa kamu seperti lagi mengatakan sesuatu, mulut kamu bergerak-gerak? So Ruby said that, every day in the car I pray to God. Dan Ruby menjawab, setiap hari, ketika masih di dalam mobil pun saya berdoa. And that day I forgot. Dan kemudian hari itu, saya lupa berdoa di mobil. So that's why I remember suddenly. So I turn around and pray. Dan itu sebabnya begitu saya ingat di tangga, saya langsung menoleh ke belakang dan saya langsung berdoa di tempat. So the psychologist said, what did you pray for? Kemudian si konselor tadi bertanya, kamu mendoakan apa? And Ruby said, I'm praying for them. Dan Ruby menjawab, saya berdoa untuk mereka. Every day in the car I pray for them. Setiap hari di mobil, saya berdoa untuk mereka. And that day I forgot, so I turn around and pray again. Dan hari itu, karena saya lupa berdoa di mobil, maka saya langsung menoleh ke belakang, saya langsung berdoa untuk mereka. So the psychologist said, so what do you pray for them? Dan psikolognya mengatakan, kamu berdoa apa untuk mereka? Ruby said that, God, please forgive these people. Dan Ruby mengatakan, saya berdoa, Tuhan ampunilah orang-orang ini. Even they say very mean thing to me. Bahkan ketika mereka mengatakan hal-hal sangat menyakitkan saya. They don't know what they are doing. Mereka tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan. So please forgive them. Jadi ampunilah mereka Tuhan. Like you did on the cross when you say the same prayer. Seperti apa yang Tuhan lakukan di kayu salib waktu Tuhan menaikkan doa-doa Tuhan. Can you imagine that this is from a 6-year-old? Bayangkan Bapak Ibu, ini adalah doa yang dinaikkan oleh seorang anak berusia 6 tahun. At that time, the psychologist closed his eyes and had no word. Dan setelah mendengar itu, sang psikolog akhirnya tidak bisa bilang apa-apa lagi, dia hanya bisa menutup mata. But was deeply moved. Tapi hatinya sangat tersentuh. We do need to know, as Pastor Rick Warren said, forgiveness doesn't mean minimize the seriousness of the offense. Jadi kita harus menyadari bahwa mengampuni itu bukan berarti tidak mengindahkan konsekuensi dari kesalahan yang terjadi. Forgiveness is not saying it's no big deal, it's okay, it didn't hurt. Mengampuni bukan berarti mengatakan, oh ya udah nggak apa-apa, tidak sakit kok, nggak apa-apa, nggak ada ruginya. No, we need to face the reality. It did hurt. Kita harus menyadari bahwa mungkin apa yang dilakukan orang memang menyakitkan. It's a big deal. Itu adalah hal yang serius. That's why forgive is to recognize it and to really forgive it. Oleh karena itu mengampuni berarti untuk melihat dengan mata terbuka bahwa keseriusan dari kesalahan yang terjadi dan benar-benar memaafkan, benar-benar mengampuni tindakan itu. Also, there's a difference between forgiveness and trust. Dan juga ada perbedaan besar antara mengampuni dan mempercayai. So by the help of God, we can forgive. Dengan pertolongan Tuhan kita bisa mengampuni.
right instantly. Langsung saat itu juga. But to trust and rebuild the relationship needs time. Akan tetapi setelah mengampuni, untuk bisa mempercayai lagi setelah itu dan juga untuk membangun relasi perlu waktu. If people hurt you over and over again, Kalau ada orang-orang yang menyakiti kita berulang-ulang kali, the Bible said you are obligated to forgive them. maka Alkitab mengatakan kita wajib, kita harus mengampuni mereka. But you are not obligated to instantly trust them and restore relationship right away. Tapi tidak ada kewajiban untuk kita langsung kembali lagi kembalikan kayak beli bensin ya, dari nol lagi gitu ya. Jadi tidak ada kewajiban untuk langsung percaya lagi kepada mereka, langsung seperti lupa apa yang terjadi. No wonder Jesus asked us to pray even for our enemies. Dan itu sebabnya kenapa Yesus mengatakan berdoalah untuk musuh-musuhmu. Because it's not easy. Karena itu bukan hal yang mudah. It's not easy to forgive others according to our own ability. Tidak mudah untuk mengampuni orang kalau hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. But through prayer, we can overcome it. And also by the great example of Jesus to instill our hearts. Tapi dengan pertolongan Roh Kudus dan juga mempelajari apa yang Yesus lakukan, kita pasti dimampukan untuk mengampuni, Overcome the hatred untuk mengatasi rasa marah, rasa benci, and release the bondage in our hearts. dan melepaskan belenggu-belenggu yang ada di dalam hati kita. We need to trust God Kita perlu percaya kepada Tuhan, and also to, with wisdom to deal with those people who hurt us. dan juga kita perlu meminta hikmat bagaimana cara memperlakukan, bagaimana cara harus bertindak kepada orang-orang yang menyakiti kita. That's why the last point is said, and trust ourselves to the Lord. Dan oleh karena itu poin saya yang ketiga adalah percaya penuh kepada Tuhan. So this is a verse, can Phoebe read again? Ayat 59, sementara mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. So Stephen entrusts himself to the Lord. Di ayat ini kita melihat bahwa Stefanus mempercayakan dirinya kepada Tuhan. I'm going to skip this one, yeah. So I'm going to give you a testimony. This is a person called Ed Dobson. Saya akan bercerita tentang kesaksian yang diberikan oleh seorang bernama Ed Dobson. You know, today we may not, have the same situation as Stephen to be a martyr, right? Jadi pada hari ini mungkin kita tidak menghadapi apa yang dihadapi oleh Stefanus. Mungkin kita tidak ada penganiayaan ya. But we will face, difficulties and even death in our life as a human being. Tapi sebagai sesama manusia pasti kita menghadapi banyak kesulitan dan juga kita akan menghadapi kematian. So Ed Dobson facing a big challenge in his life one time. Ed Dobson ini mengalami banyak kesulitan di dalam kehidupannya. So he asked a pastor to pray for him. Dan kemudian ia mengatakan kepada pendetanya, tolong berdoa untuk saya. So the pastor, before praying, saying that, Ed, don't think that when I pray for you, the difficulty will be gone. Pak pendeta kemudian mengatakan, Ed, oke, saya bisa berdoa untuk kamu, tapi jangan berharap bahwa begitu saya berdoa, masalah kamu langsung hilang. But in our prayer, we ponder upon God's heart. Tapi pada saat kita berdoa, kita sebenarnya sedang memohon untuk Tuhan membuka hatinya. So as he prayed, he focused on God's power and grace and his heart. Jadi pada saat Ed Dobson mulai berdoa, dia berfokus bukan pada hasilnya, tapi dia berfokus pada hati Tuhan. And then he submit himself to God. Kemudian dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan. And trust himself to God's sovereignty. Dan dia menyerahkan, Tuhan engkaulah yang berkuasa. And because of that, he feel very comfortable and be freed. Dan setelah itu dia merasakan ada rasa damai, rasa tenang, ada kebebasan juga. And wonderfully, God also took away the obstacles and difficulty in his lives. Dan secara ajaib sekali Tuhan kemudian menyelesaikan apa yang menjadi masalah Ed Dobson. When we submit to God and entrust ourselves to Him, we said that God, I let God and let go. Pada saat kita berserah pada Tuhan, pada saat kita percaya penuh pada Tuhan, sebenarnya kita sedang berbicara bahwa Tuhan, aku berserah, aku benar-benar taruh di kaki Tuhan dan aku
tidak pegang-pegang lagi, aku menyerahkan semuanya full pada Tuhan. So as we see the story, the stoning of Stephen, Jadi kembali kepada cerita kisah Stefanus, even he faced this kind of severe challenge and difficulty in his life, kisah Stefanus ini menggambarkan kisah yang sangat-sangat susah, sangat-sangat sulit. he entrusts himself to God. Dan pada saat yang sangat-sangat sulit ini, kita melihat bahwa Stefanus menyerahkan dirinya, berserah penuh kepada And Allah. we can do the same as we go through lives. Dan dari kisah Stefanus ini, kita melihat bahwa kita pun bisa melakukan hal yang sama. Kita pun bisa melakukan penyerahan diri seperti apa yang dilakukan Stefanus. Knowing God is faithful, Dengan kita percaya penuh bahwa Allah adalah Allah yang setia, He's gracious, Dia He's gracious. God is gracious. Dia bermurah hati, And God is sovereign. dan Dia berkuasa penuh. And then we can trust that whatever the result will be, God knows. Dan dengan demikian kita bisa bersandar, kita bisa berserah pada Tuhan dengan mengatakan Tuhan tahu. And then because of that, Stephen lived out a great testimony through action, through his faith, and Then- become life. Dan dengan demikian kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan Stefanus itu bisa menjadi sebuah kesaksian yang mencerminkan imannya. And become visible to others. Dan itu bisa dilihat oleh orang-orang yang menyaksikannya. Do you know who is he? Apakah Bapak Ibu tahu siapa yang ada di dalam lingkaran ini? He's Saul, right? Ini adalah Saulus. Saul was the one who persecuted him. Saulus adalah orang yang memimpin penganiayaan tersebut. But because of Stephen lived out his faith through prayer, Tapi karena kesaksian hidup Stefanus melalui doanya, by the strength and peace from the Holy Spirit, dan dengan damai dan kekuatan dari Roh Kudus, he can forgive Stefanus mau mengampuni, and he can entrust himself to God. dan Stefanus menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Knowing God is gracious and loving and faithful. Stefanus percaya bahwa Tuhan adalah penuh kemurahan, Tuhan penuh kasih, dan Tuhan penuh kasih setia. This testimony becomes a very great impact to Saul. Dan kesaksian Stefanus ini akhirnya berdampak besar sekali bagi Saulus. And of course, eventually Saul was converted and become a very important person, Apostle Paul. Dan selanjutnya kita tahu bersama-sama bahwa Saulus akhirnya bertobat dan kemudian menjadi Rasul Paulus. We know that, sometimes we face hatred, difficulty, situation that we cannot handle. Terkadang kita menghadapi masalah yang besar di mana kita merasa saya tidak mampu menghadapi ini. But through prayer, by the help of the Holy Spirit, Tetapi dengan berdoa, dengan pertolongan Roh Kudus, and the Word of God, dan dengan firman Tuhan, we can have peace, kita bisa memperoleh damai sejahtera. and we can have faith, Kita bisa memperoleh iman, and we can have strength. dan kita bisa mendapatkan kekuatan. And it become a testimony that other people can see Dan itu menjadi kesaksian yang bisa dilihat oleh orang lain. and change lives. Dan juga mengubah hidup orang lain. So that God can, through you and me, Jadi melalui kehidupan kita, to bring even enemy to become friend. Tuhan bisa memampukan orang-orang yang tadinya merupakan musuh kita, mereka bisa menjadi To bring those teman-teman people kita. who is against God to come and submitting to God. Tuhan bisa memampukan orang-orang yang tadinya menolak atau melawan Tuhan ke dalam kerajaan Tuhan, ke dalam menjadi orang-orang yang percaya. So let us bow our head and pray. Jadi mari kita bersama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Let's pray together. Mari berdoa. At this time, if we can see somebody that we really cannot go along with well, Pada saat ini apabila kita bisa memikirkan ada orang-orang yang mungkin tidak akur dengan kita, you can think of someone who hate you or you hate her or him, atau bisa memikirkan orang-orang yang mungkin membenci kita, pray for her or for him. mari kita berdoa untuk mereka.
Let us pray together. Mari kita doa. So Father, Bapa kami, like Stephen who was often filled with the Holy Spirit through prayers, sama seperti Stefanus His yang life- dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. his life was shining for you, Hidupnya bercahaya bagi kemuliaan Tuhan, glorifying you memuliakan namamu, and inspiring others, dan juga menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. even in times of trouble and death. Bahkan pada saat dia menghadapi masa yang sulit dan bahkan di masa yang berbahaya baginya. Because of your Holy Spirit, full of peace, filled us. Karena rohmu membawa damai bagi kami. We pray the same that you can also help us when we pray. Kami juga berdoa supaya kami pun mendapatkan, pada saat kami berdoa kami pun boleh dipenuhi oleh rasa damai itu. So that we can live out our faith with beautiful testimonies. Supaya kami dapat menumbuhkan iman kami dan kami boleh menjadi kesaksian yang baik. Just like the Lord Jesus himself did for us. Sama seperti apa yang Tuhan telah teladankan bagi kami. So bless our brothers and sisters. Berkati kami Tuhan. As we know that life sometimes is difficult, Engkau tahu kesulitan-kesulitan apa saja yang mungkin kami hadapi. but because you are faithful, Tapi kami juga yakin Engkau adalah Allah yang setia. you are loving, Engkau penuh kasih. and you are powerful, Engkau penuh kuasa. you can use us Engkau bisa memakai kami to testify for you untuk menjadi saksimu. and live in peace. Dan kami bisa hidup dalam damai sejahtera. This is the peace that the world cannot give us, Damai sejahtera yang tidak bisa diberikan oleh dunia. only through the work of the Holy Spirit, Hanya bisa didapat di dalam rohmu saja. so that we can bear fruits for you. Dan supaya kami dapat hidup dengan penuh kekuatan. In Jesus' name we pray. Di dalam namamu saja kami berdoa. Amen. Amin.